Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati. Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bab kedua, masih bab ke-25, babul khaufi minallah, bab takut kepada Allah. Dua pertemuan sebelumnya ya membahas judulnya ya takut kepada Allah. Di dalam kitab Fathul Bari ini Bukhari panjang yang menjelaskan tentang takut kepada Allah. Nah, sekarang hadis-hadisnya ada dua ya, hadisnya ada dua di dalam bab ini, ada dua hadis, tapi kurang lebih sama. Dua hadis yang isinya sama, ya hanya ada sedikit perbedaan redaksi nih hadisnya. Hadis yang pertama, an Hudzaifata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kana rajulun mimman kana qablakum yusi'uz zanna bi amalihi faqala li ahlihi iza ana muttu fa khuzuni fazarruni fil bahri fi yaumin saifin fa fa'alu bihi fajama'ahu Allahu summa qala ma hamalaka alal ladzi sana'ta qala ma hamalani alaihi illa makhafatuka faghfaralahu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dulu ada seorang laki-laki, ada seseorang ya, dulu sebelum kalian ada seseorang yang sudah merasa bahwa amalnya itu buruk. Faqala li ahlihi, ya kemudian dia berkata kepada keluarganya, apabila aku mati maka ambillah jasadku, kemudian ya fazarruni, hancurkanlah, leburkanlah. Ini dengan orang ini minta jasadnya dibakar ya. Nanti di hadis yang kedua lebih jelasnya. Kemudian taburkanlah di laut pada hari yang sangat panas. Fafa'alu bihi, kemudian keluarganya melaksanakan permintaannya tersebut. Kemudian Allah mengumpulkan jasadnya dan lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang membuatmu melakukan demikian? Ia menjawab, tidak ada yang membuatku melakukannya kecuali karena takut kepadamu. Faghfarallahu, kemudian Allah mengampuninya. Itulah terjemah harfiahnya. Sekali lagi ini hadis yang pertama dari Hudzaifah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seseorang yang dulu sebelum kalian ada seseorang yang sudah merasa bahwa amalnya buruk. Lalu dia berkata kepada keluarganya, jika aku mati maka ambillah jasadku, lalu hancurkan jasadku, dibuat menjadi abu gitu ya. Hancurkan jasadku lalu buanglah ke laut pada hari yang sangat panas. Kemudian mereka, ya anggota keluarganya itu melaksanakan permintaannya.
Lalu Allah mengumpulkan kembali jasadnya. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuatmu yang melakukan hal tersebut? Ia menjawab, tidak ada yang membawaku melakukannya kecuali karena takut kepadamu. Kemudian Allah mengampuninya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan fi man kana salafa aw qablakum atahullahu malan wa waladan qala falamma hudira qala libanihi ayya abin kuntulakum qalu khairu abin qala fa innahu lam yabta'ir indallahi khaira wa in yakdam ala Allahi yu'azzibhu fanzuru iza muttu fa ahrikuni hatta iza sirtu fahman fashakuni aw qala fashakuni summa iza kana rihun asifun fa azruni fiha fa akhadha mawasiqahum ala zalika wa rabbi fa fa'alu fa qala Allahu kun fa iza rajulun qaimun summa qala abdi ma hamalaka ala ma fa'alta qala ma khafatuka aw faraqun minka fama talafahu an rahimahullah. Nah, yang hadisnya sama sebetulnya ya, hanya yang ini redaksinya agak panjang. Dan juga tentang hadis ini ya saya lihat-lihat gitunya di beberapa riwayat, ternyata banyak riwayatnya, riwayat tentang hadis ini, di mana di dalamnya gitunya ada beberapa redaksi yang berbeda. Nah, ini dua ini saja yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari. Di sini nih ya ada perbedaan redaksi, tapi inti masalahnya sama. Yang pertama tadinya yang ketika itu tuh yang berkaitan dengan babnya, kenapa kamu melakukan demikian? Apa yang membawamu, apa yang membuatmu melakukan demikian? Orang itu menjawab, tidak ada yang membuatku melakukan hal tersebut kecuali karena takut kepadamu. Itunya yang wajhul istidlalnya, yang jelas menunjukkan orang ini melakukan demikian itu karena takut kepada Allah. Dan kemudian faghfarallahu, Allah mengampuninya. Nah, hadis yang kedua juga kurang lebih sama ya, tapi ada perbedaan redaksinya. Yang kedua di terjemahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerangkan seseorang di zaman dulu. Nah, di hadis yang lain Rasulullah SAW itu menerangkan seseorang di zaman Bani Israel. Seperti juga yang ini perbandingannya ya, Rasulullah juga menerangkan dulu ada kejadian di zaman Bani Israel, yaitu 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Itu di kejadiannya di zaman Bani Israel. Nah, di sini pun ya di hadis yang lain disebutkan gitu, dulu di zaman Bani Israel itu ada seseorang yang diberi harta dan diberi keturunan. Nah, ada seseorang yang oleh Allah diberi harta dan diberi keturunan, diberi rezeki berupa hartanya dan anak. Ketika hampir tiba waktu kematiannya, dia berkata kepada anak-anaknya, ayya abin kuntulakum, menurut kalian gitu ya, aku ini seorang ayah, seorang bapak yang bagaimana?
Ya, aku ini seorang bapak yang seperti apa gitu bagi kalian. Mereka anak-anaknya menjawab, khairu abin. Ya, engkau adalah seorang ayah terbaik. Qala, ya Rasulullah menerangkan lagi, fa innahu lam yabta'ir indallahi khairon. Padahal dia itu jauh sama sekali gitu ya, jauh sama sekali dari kata baik menurut Allah. Ya jauh dari kata baiknya sebagai manusia lah gitunya, jauh gitu dari sebutan sebagai orang yang baik di sisi Allah atau di mata Allah. Kalau Allah menakdirkan untuk orang tersebut yu'azibuhu, pasti Allah akan menyiksanya. Nah, karena kan tadinya kalau di mata Allah ternyata orang ini bukan orang yang baik. Kalau bertanya kepada anak-anaknya tadinya, aku ini seorang ayah, seorang bapak, seorang ayah yang seperti apa bagi kalian? Engkau adalah seorang ayah yang baik. Engkau adalah ayah terbaik. Padahal di mata Allah dia ini sama sekali tidak ada atau bukannya orang yang baik. Nah, kalau di hadis yang pertama tadi kan orang itu sudah merasa bahwa dirinya itu sangat buruk ya, dirinya itu merasa gitu bahwa dirinya itu manusia yang sangat buruk. Nah, kalau saja Allah menakdirkan atas orang tersebut, pasti Allah menyiksanya. Ya karena buruk kan, karena buruk. Kalau bagi yang buruk artinya manusia yang buruk, orang yang artinya buruk amalnya ya. Bagi orang yang buruk yang kemungkinannya ada dua. Kalau tidak mengampuninya, Allah pasti menyiksanya. Nah ini kalau saja Allah menakdirkan bagi orang itu, artinya karena sedemikian buruknya, tidak ada baik-baiknya gitu ya di mata Allah, pasti Allah menyiksa orang ini. Fanzuru fa iza muttu fa ahrikuni. Nah, perhatikanlah, camkanlah, ingatlah, apabila nanti aku mati maka bakarlah aku oleh kalian. Hatta iza sirtu fahman, hingga apabila aku sudah menjadi arang, fashakuni, tumbuklah oleh kalian. Dibubuhkeun pokoknya mah anu gampang mah eta kakak eta tukang tipung di pasar eta kadinya. Nu ngagiling tipung di pasar aya lemes pisan mah. Summa iza kana rihun asifun fa azruni fiha. Nah, kemudian ketika ini kan ada perbedaan redaksi. Kalau tadi kan buang ke laut gitu ya. Nah, kalau di sini apabila angin sedang kencang maka ditaburkanlah gitu ya, taburkanlah abu. Tadinya kan apabila aku sudah menjadi arang maka tumbuklah itu oleh kalian. Kemudian bahasa orang nama diaburkeun. Apa sih diaburkeun itu dah ya karena rese lah. Taburkanlah gitunya ke angin yang kencang gitunya, ditabur-taburkan gitu abunya. Ya biar dalam pikirannya biar hilang tanpa bekas gitu ya. Biar dirinya itu hilang sama sekali, hilang tanpa bekas lah gitunya. Taburkanlah debunya, abunya ya, abu jenazahku. Fa'akhadha. Nah, kemudian anggota keluarganya melaksanakan amanatnya, melaksanakan janjinya, dan ya dilakukanlah ya, apa yang dilakukanlah permintaan orang tersebut oleh anak-anaknya. Faqala Allahu, kemudian Allah berfirman, kun, jadilah, fa iza rajulun qaimun. Allah memerintahkan, Allah berfirman demikian itu ya, kun, maka
Jadilah muncullah orang itu dalam keadaan utuh, ya, rojulun qaimun, seseorang yang berdiri. Kemudian Allah bertanya, abdi, wahai hambaku, apa yang membuatmu, apa yang membawamu melakukan hal tersebut? Dia menjawab, karena takut kepadamu. Jadi aku tidak ingin tidak ingin bertemu lagi gitunya, tidak ingin bertemu denganmu, aku tidak ingin bertemu dengan Allah itu karena takut kepada Allah. Kemudian Allah merahmatinya. Itulah ya hadis namanya kurang lebih. Ada satu lagi nih redaksi yang berbedanya. Banyak redaksi hadis ini ya yang sengaja nih saya catat satu saja nih ya di antaranya. Ternyata ini Allah mengatakan kun tadi, jadilah, ini nanti hari kiamat kejadiannya. Dan di hadis yang lain ini salah satu macam itunya, salah satu macam orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, dirahmatinya itunya dirahmati itu oleh Allah sehingga dia tidak abadi. Ya, sehingga dia tidak abadi karena di hadis yang pertama gitu orang ini sudah merasa gitu bahwa dirinya itu sangat buruk lah gitunya, manusia yang sangat buruk. Dia sudah tidak punya pikiran, ya, sudah tidak ada di dalam pikirannya bahwa dia ini bisa ke surga. Nah, sehingga sudah lebih baik itu dipikirnya lebih baik menurut. Nah, ini kan manusia, namanya manusia ya seperti ini. Manusia itu kan yang terpikir, yang terjangkau oleh manusia itu kan hanya apa yang nampak, yaitu jasad. Maka ketika masih hidupnya dia berpikir lebih baik jasadku ini dihancurkan gitunya sampai ditumbuk tadinya, sampai sehancur-hancurnya lalu ditabur-taburkan supaya betul-betul hilang tanpa jejak. Nah, itu kan yang terpikir oleh manusia kan ya jasad. Makanya dia berpikir seperti ini wajar, berarti ya itulah manusia yang kemampuannya sampai di sana. Tapi ketika ditanya oleh Allah kan, kenapa kamu melakukan demikian? Kumaha itu lebih kakitu teh? Saya takut kepada Allah. Karena kalau bertemu dengan Allah dia bisa membayangkan sebagai manusia yang begitu buruk. Nggak ada lah, mungkinnya nggak ada gitu satu pun kebaikan, tidak ada satupun kebaikan di mata Allah. Nah, kalau di hadis yang kedua kan orang ini mengatakan demikian kepada anak-anaknya. Kalau di awalnya ya hadis yang nomor 2 nih. Dulu ada seseorang di zaman Bani Israel yang oleh Allah itu diberi harta dan anak. Mungkin kalau di mata anak-anaknya gitunya, dia bapaknya ini orang hebat karena bisa memberikan kecukupan lah itunya untuk keduniaannya. Artinya kan ya kan orang ini hartanya banyak. Kalau untuk keduniaannya anak-anaknya nggak kurang apapun lah itunya, tidak kurang apapun lah, karena memang ini orang ini oleh Allah diberi harta yang banyak. Ketika bertanya kepada anaknya, saya ini bapak macam apa buat kalian? Wah, bapak itu bapak seorang ayah yang terbaik. Bisa jadi memang demikian menurut anak-anaknya, tapi fa innahu lam yabta'ir indallahi khairan, tapi di mata Allah tidak ada baiknya sama sekali. Dan orang ini sudah merasa demikian. Kalau untuk anak-anaknya jeung barodakna deui di kana duit, wah atuh dipogo we asal dibere duit, wah hebat bapak nanti. Padahal mah sugan bapak sok ngajarkeun nu bener gitu, ngajarkeun agama, dirinya saja seperti ini. Kan bisa kebayang ya apa sih bapaknya ini mengajarkan apa kepada anak-anaknya. Duit teh malulu gitu. Kalau uang iya nggak ada kurangnya gitu kan, kesannya kan si orang ini bagi anak-anaknya hebat.
Bapaknya itu bisa memenuhi kan, bisa memberi kecukupan untuk kehidupan anak-anaknya, tapi di mata Allah sama sekali tidak ada kebaikan. Dan dia merasa seperti itu, sehingga dia, nah ini ya hadis ini ya, di dalam dirinya itu ada rasa takut kepada Allah, itulah yang menyebabkan orang ini tidak abadi. Hanya itu yang dia miliki, anggaplah hanya itu yang dia miliki. Kalau tidak ada, sudah abadi orang ini di neraka. Dia memiliki rasa takut kepada Allah. Dan ini diantara keutamaan, berartinya diantara keutamaan rasa takut kepada Allah. Kalaupun hanya itu yang dimiliki, selamat. Bukan tidak masuk neraka, selamat dibandingkan dengan mereka yang abadi di neraka. Ya, yang abadi nggak ada ujungnya, berarti selama-lamanya. Hanya ini yang dimiliki oleh orang tersebut. Kenapa kamu melakukan demikian? Artinya orang ini kan inginnya hilanglah sama sekali gitu ya, inginnya hilang sama sekali, hilang tanpa bekas. Nah, ternyata kan bukan seperti yang dipikirnya kan, bahwa manusia yang sesungguhnya itu adalah ruhnya. Ternyata jasadnya nanti di akhirat tadinya kun, jadilah, wujudlah orang tersebut. Sebetulnya itu bukan jasad yang dulu ditebar sudah jadi abu. Karena semua jasad sebetulnya kan akan hancur meskipun tidak dibakar, tidak ditabur seperti orang ini. Semua yang dikubur ataupun tidak dikubur, jasad manusia itu pasti akan hancur dan hilang. Tidak dibakar juga akan hancur, tidak dibakar juga akan hilang. Nah, pertanyaan Allah kepada orang ini kan, kenapa kamu melakukan demikian? Aku takut kepadamu. Oleh Allah tadi dirahmatinya itu yaitu dijadikan tidak abadi. Ini hadis lainnya, ini masih hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya ya saya buka di Bukhari juga, di Muslim juga ada, di riwayat Ahmad juga ada. Beragam lah ininya, beragam redaksinya, beragam, ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi benang merahnya sama. Orang ini merasa seperti yang ini, hadis yang pertama, orang ini merasa bahwa dirinya itu seorang manusia yang sangat buruk dan dia takut gitu untuk bertemu dengan Allah. Lalu yang terpikir apa? Jasadnya dihilangkan dengan cara demikian, yaitu dibakar, ditumbuk sampai halus, lalu ditebarkanlah di saat, kalau di satu hadisnya yang kedua tadi kan di saat angin sedang besar lah gitunya, yang satu lagi minta ditaburkan abunya itu di lautan. Menurutnya hilang, dan ya hilang lah sama sekali, tidak akan hidup lagi, tidak akan bertemu dengan Allah. Nah, padahal kan yang sesungguhnya bukan demikian kan, karena manusia yang sesungguhnya itu adalah ruhnya. Nah, adapun jasadnya memang pasti hancur, pasti hilang jasad manusia di dunia karena memang tidak akan dipakai lagi. Adapun jasad manusia di akhirat nanti kan baru, bukan jasad yang dipakai gitunya ketika di dunia. Rugi atuh yang kalau jasadnya jasad yang ketika di dunia. Kalau yang pernah diamputasi cok coba. Ya gitunya kan ada yang kekurangan secara fisik lahnya. Hanya ada yang ketika hidup di dunia secara fisik kan ada kekurangan. Nah, coba kalau masih yang itu, ketika nanti di dunia, ketika nanti di akhirat, orang-orang yang ini yang itu komo iya mah semacam siapa, putranya Ali bin Abu Thalib. Al Hasan dan Al Husain, Hasan Husain dua,
Kalau Hasan mati diracun, kalau Husain mati dipenggal kepalanya. Coba nanti hidup lagi di sana. Misal di bawah sirana mah. lain apal di dia. Karena waktu di dunia kan seperti itu jasadnya. Nah ini nih ya, kita baca dulu nih, ada redaksi yang berbeda nih, hadis riwayat Al-Bukhari. Ini tadi yang pertama Huzaifah nih hadisnya. Kemudian yang kedua tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini di riwayat Bukhari juga oleh Imam Al-Bukhari, ada di beberapa tempat. Ini diantaranya di dalam Ahadisul Anbiya. Judul besarnya Ahadisul Anbiya itu adalah kisah-kisah riwayat-riwayat tentang Nabi. Jadi khusus ada Ahadisul Anbiya-nya di dalam Sahih Bukhari itu ada menerangkan nabi-nabi. Lengkap semuanya nabi-nabinya yang disebut. Di antaranya nih hadis yang ini. Kalau ini hadisnya melalui Abu Hurairah. Ini terjemahnya saja nih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seseorang yang melampaui batas atas dirinya. Itulah ini terjemahnya ya. Ada seseorang yang melampaui batas atas dirinya. Maksudnya terlalu banyak, sangat banyak berbuat dosa. Dan ketika kematiannya sudah dekat, dia berpesan kepada anak-anaknya, jika aku nanti meninggal, bakarlah jasadku, lalu tumbuklah menjadi abu, kemudian terbangkanlah, taburkanlah di ketika pada angin. Demi Allah, seandainya Tuhanku telah menetapkan, pasti aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada siapapun. Artinya dia merasa sudah, aku paling berat, paling buruk lah, merasa menjadi manusia yang paling buruk. Kalau Allah menetapkan, pasti aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada siapapun. Ketika orang itu meninggal dunia, perintahnya pun dilaksanakan oleh anak-anaknya. Kemudian Allah memerintahkan bumi dengan berfirman, kumpulkanlah apa yang ada padamu. Maka bumi melaksanakan perintah Allah dan orang tadi berdiri menghadap kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan hal tersebut? Orang itu menjawab, wahai Tuhanku, aku melakukannya karena takut kepadamu. Nah di hadis yang lain ini ternyata pada hari kiamat, kayaknya ya, yang ada hari kiamatnya nih. Ini nih yang ada pada hari kiamat. Ternyata Allah mengatakan, jadilah kamu. Kemudian orang ini kan muncul di hadapan Allah. Itu hari kiamat nanti, bukan ketika masih di bumi gitu ya. Karena kalau ketika masih di bumi ya berlakulah untuk semua orang yang sudah meninggal. Arti meninggal itu kan meninggalkan dunia. Dan semua yang sudah meninggal itu menurut atau yang sebenarnya gitu ya. Yang sebenarnya menurut penjelasan dari Allah, bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu adalah ruhnya dipindahkan oleh malaikat maut, dikeluarkan dari jasad, kemudian dipindahkan ke alam kubur. Itu semuanya sama. Ya, semuanya sama gitu ya. Semua yang meninggal itu demikian. Lalu jasadnya tidak dibakar juga, orang yang dikubur juga jasadnya hilang. Kan sama kan, jasadnya juga akan hancur dan hilang. Tanpa dibakar, ditumbuk jadi debu, kemudian ditaburkan, dikubur juga nanti hilang sendiri. Nih satu lagi hadisnya nih. Yang ini dari Huzaifah juga nih. Dari Huzaifah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
ada seseorang ketika kematiannya sudah hampir tiba dan sudah tidak punya harapan untuk hidup. Dia berwasiat kepada keluarganya, jika aku meninggal, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, lalu nyalakanlah api pada kayu-kayu itu untuk membakarku. Hingga apabila api telah melumat seluruh tubuhku dan menghancurkan tulang belulangku hingga menjadi abu, maka ambillah, kumpulkanlah abu jasadku itu, lalu hanyutkanlah ke sungai pada suatu hari yang sangat terik atau ketika angin kencang berhembus. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan kembali abu jasadnya, lalu bertanya kepada orang itu, mengapa kamu lakukan itu? Orang itu menjawab, karena takut kepadamu. Maka Allah mengampuni orang tersebut. Itulah, ternyata ada beberapa redaksi yang berbeda, dan ternyata ini Allah menghidupkan itu tadinya dan menanyakan demikian itu nanti hari kiamat. Hadis ini juga ada yang diriwayatkan melalui Abu Bakar. Ya, kalau tadi kan Huzaifah, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, pada hadis yang sama yang diriwayatkan melalui Abu Bakar, nah di sana ada penjelasan bahwa orang ini salah satu orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Hanya itu, berarti hanya itu yang menyelamatkannya sehingga dia tidak abadi di neraka. Karena dia sendiri sudah merasa bahwa dirinya itu sangat buruk, tidak ada kebaikan sama sekali yang dia miliki. Ya, hal itu kan di dalam hadis yang kedua tadinya yang ada di dalam bab sekarang ini. Orang ini dia seorang ayah yang baik di mata anak-anaknya, tapi di mata Allah orang ini tidak ada kebaikannya sama sekali, dan orang itu sudah merasa demikian. Itulah yang membuatnya merasa takut kepada Allah, merasa takut itu untuk bertemu dengan Allah. Nah, untuk babnya ini babnya akan babul khaufi minallah, bab takut kepada Allah. Ini sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Dua hadis ini menunjukkan hal demikian. Artinya wajibnya takut kepada Allah itu wajibnya, seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikannya ketika membahas judul nih Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah memberikan ayat-ayatnya yang memerintahkan, itu ayat yang memerintahkan untuk takut kepada Allah. Jadi mana perintah Allah itu hukumnya wajibnya, Allah memerintahkan untuk takut kepada Allah dan itu wajib hukumnya. Nah, hadis-hadis ini dengan wajhul istidlal yang sangat jelas sebetulnya ya. Dari hadis ini yaitu di akhir dua-duanya, di akhirnya Allah bertanya kepada orang itu, mengapa kamu melakukan demikian? Karena masalahnya tadi kan, ya itulah yang bisa terpikir, itulah yang bisa terjangkau oleh manusia. Dia merasa takut kepada Allah, bagaimana caranya untuk tidak bertemu dengan Allah? Karena dia merasa bahwa saya pasti ini secara ini juga sudah disebutkannya, kalau Allah menetapkan pasti Allah akan menyiksaku. Itu dia sudah merasa akan demikian. Allah pasti menyiksaku, bahkan disebutkan dengan siksaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun. Dia merasa menjadi atau sebagai manusia paling buruk, tapi justru rasa takutnya itulah yang menyelamatkan orang tersebut. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan demikian? Aku takut kepadamu, diampuninya kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan melalui Abu Bakar, ternyata orang ini adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka.
Kalau tidak ada ini berarti orang ini akan termasuk orang yang abadi di dalam neraka. Nah, artinya di sini betapa apa namanya ya, keutamaan, bolehlah disebut keutamaannya. Artinya betapa luar biasa kan keutamaan dari rasa takut kepada Allah. Orang yang semestinya abadi itu di dalam neraka karena orang ini tidak punya kebaikan sama sekali. Apa sih yang bisa gitulahnya? Apa yang bisa menyelamatkannya sehingga tidak abadi di neraka? Dia punya apa sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam surga? Ternyata dia punya rasa takut kepada Allah. Hanya itu yang dia miliki. Karena kalau amalnya dia sendiri tahu, saya ini manusia paling buruk, gitulah. Saya ini manusia paling buruk. Itu yang membawa dia orang ini melakukannya permintaan kepada anaknya itu ya karena dia sudah merasa Allah pasti akan menimpakan kepadaku azab yang sangat beratnya, azab yang tidak akan ditimpakan kepada siapapun. Itu kalimat dari orangnya sendiri. Artinya dia merasa tidak ada manusia yang lebih buruk dari saya. Dari semua yang diazab oleh Allah itu pasti saya paling berat karena saya manusia paling buruk. Nah, tapi mengapa gitunya kenapa orang ini takut bertemu dengan Allah? Kenapa orang ini takut bertemu dengan Allah? Karena dia tahu apabila bertemu dengan Allah dengan kata-katanya sendiri, Allah pasti menimpakan kepadaku azab yang berat. Artinya dia punya iman. Dia percaya adanya hisab. Dia percaya bahwa saya akan dihisab, berarti bahwa saya akan dihisab, saya akan mendapatkan balasan. Nah, orang ini tahu hal tersebut dan percaya berarti. Orang ini percaya tentang hal tersebut. Kalau nggak percaya pasti nggak ada. Seperti orang-orang yang kalau banyak di dalam Al-Quran orang kafir sih ya. Banyak di dalam Al-Quran itu yang menerangkan orang kafir diantaranya tentang hal ini. Ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan ayat-ayat tentang akhirat, tentang hari kiamat, terutamanya yaitu kehancuran alam raya, kemudian nanti dibangkitkan lagi. Orang-orang kafir kan mereka malah mengejek dan menantang, kalau benar udah segerakan sajalah, jangan banyak omong. Nah, ini menunjukkan mereka tidak percaya. Artinya kalau benar kamu mana kiamatnya? Mereka malah menantang demikian. Mereka malah meminta kalau benar coba disegerakan. Ini menunjukkan mereka tidak percaya. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayatnya yang menerangkan azab di neraka seperti apa, kalau bagi yang tidak percaya nggak ada artinya kan sebetulnya. Buktinya mereka malah meminta disegerakan. Mana kiamat ngomong unggul sih, ngomong wae liar sih. Itu biasa orang kafir, orang Yahudi itu ya tuh. Orang jahiliyah, itu mereka yang tidak percaya sama sekali. Padahal banyak kan Al-Quran yang menerangkan tentang hisab di pengadilan. Banyak ayat yang menerangkan manusia itu akan dihisab, diadili gitu ya. Arti dihisab dan diadili. Kalau mendengar kata hisab dia asal lempeng-lempeng wae. Dihisab deh sigeuneun teu sieun gitu nya, mendengar hisab deh minang teuing meureun. Jadi kebal, jadi biasa dihisab lempeng we. Dihisab itu diadili berarti oleh Allah. Dimana kan di dalam pengadilan tersebut Allah sebagai hakimnya, Rasulullah SAW itu sebagai saksinya, kan ada ayat yang menerangkan demikian.
Dan setiap orang itu akan diadili oleh Allah tanpa disertai siapapun. Semua akan menghadap kepada Allah sendirian. Menghadapi pengadilan itu yang demikian, itu hakimnya Allah, saksinya Nabi, di mana saksinya kan tidak bisa disogok. Nabinya saksinya juga tidak akan berdusta. Dan ketika ditanya oleh Allah yang menjawab bukan mulutnya, itu seseorang yang sedang diadili oleh Allah ketika ditanya begitu begini, yang menjawab bukan mulutnya, tapi anggota badannya yang tidak berdusta. Kalau mulutnya yang menjawab pasti nggak bohong, tak eta jelema. Nah, kalau mulutnya yang menjawab pasti berdusta. Contohnya ini dia ya. Orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka ternyata kan sebelum masuk ke surga kan perjalanannya berliku. Seberapa kali ngebohong tak ke Allah sampai Allah mengatakan dasar manusia memang sejak di dunia pun manusia itu pendusta. Dikeluarkan dari neraka sudah bersih, padahal sudah mandi, sudah bersih, tinggal masuk ke neraka, hanya wajahnya masih menghadap ke neraka sementara badannya sudah ke surga. Lalu dia minta kepada Allah satu saja permintaan saya, tolong palingkan muka saya supaya tidak terus menghadap ke neraka. Dan Allah bertanya, benar cuma itu permintaannya? Iya. Ternyata kan oleh Allah dikabulkan, wajahnya menghadap ke surga. Gini, ayeuna beda deh, nu kapikir teh. Tadi mah nu kapikirna pokona masalah asal ulah ke neraka we hayo gitu ningali jenggeuleuh di jeng. Dan ini masih terasa gitunya panasnya neraka masih terasa. Cuma satu mintanya dan Allah bertanya, benar cuma satu permintaannya, nggak ada lagi? Iya. Setelah Allah memalingkan wajahnya kan terlihatlah surga, sudah lepas sama sekali dari neraka, tapi kan masih belum masuk, masih jauh lagi. Begitu melihat surga, ya Allah saya ingin melihat dari dekat. Cek aing tadi, bener si jelema mah. Bener jelema mah tidurnya nak keneh tukang wadul. Ongkoh tadi eta unggul. Oh tuh Allah lah muni. Ada di hadisnya juga orang ini kemudian merengek, merajuk gitu kepada Allah, mengemis kepada Allah, minta satu lagi saja permintaannya. Saya ingin melihat surga dari dekat. Siapa? Baik atuh, tapi bener eta bungkul. Aslina ya mah geus moal minta. Jiga heuh jelema. Aslina sakitu anu geus moal minta naon deui jig atuh cenah keur itu. Dan datang mendekat ke surga, ternyata gini batur mah di jero ingeunah ya mereka dia melihat orang yang di dalam surga kan ya, bersenang-senang semua nikmat tuh pokoknya mau nikmat bahagia gitu ari manehna kan di luar gitu ningali tina panto gerbangnya tina besi urang wah salah aing menta teh berenang ka mana Allah teh tadi teh teangan di Allah teh ka Allah teh Allah yang kalabat aing mah tah manusia kalau yang menjawab mulutnya pasti berdusta. Pengadilan Allah itu gitunya yang diadili oleh Allah itu kan ditanya, Allah itu kan bertanya kan, diantaranya kan masih ingat mungkin yang ini tidak akan bisa melangkah, artinya tidak akan bisa melewatinya pengadilan itu Allah itu ya, seseorang itu tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa melenggang itunya dengan bebas sebelum menjawab 4 pertanyaan. Satu, tentang harta digunakan untuk apa. 2, tentang ilmu, apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang dimilikinya. Kemudian tentang usianya dihabiskan sampai mati itu dipakai apa gitulahnya. Dan satu lagi tentang
masa muda eta gitu. Nu urang geus teu kabagean hadis eta kabacana ayeuna masa muda bola ka mana atuh. Tapi olah sia baca hadis eta teh wah hiji geus moal bisa ngajawab mun hiji mah tah. Tah moal cek Allah teh keun bae telat ge. Keun wae telat kitu naon daripada nu henteu gitu sama sekali. Ya itu 4 pertanyaan itu kan ditanya berarti kan hartanya digunakan untuk apa yang sudah diamalkan itu dari ilmu yang dimilikinya. Nu ditanyakeun teh nu diamalkeun lain sabaraha loba gitu amal eta mah kanyaho mah cing mana nu geus diamalkeun. Paling aya 7 siki ciga cilaka di wae eta mah. Oh kanyaho mah loba dina sirah atuh perpustakaan kitab dari dieu atuh katalar kita olah buku ilmu mah. Oh hadis nu mana? Pumurukan nu ditanya teh sabaraha kanyaho, sabaraha loba kanyaho bukan. Neta nu nyaho nu mana nu geus diamalkeun. Sesana tanu matak cilaka mah. Nu diamalkeun mah kan jadi pahala kan kalau beramal jadi pahalanya. Sesana tah nu teu diamalkeun tah. Nu bakal nyilakakeun mah. Itu diantaranya seberapa banyak ilmu yang diamalkan. Dan yang menjawab tanya bukan mulutnya. Nah kalau orang kafir itu orang yang tidak percaya. Artinya nih kaitan dengan hadis ini, orang ini orang yang percaya. Dari mana gitu kan? Dari mana dia tahu kenapa takut bertemu dengan Allah? Tahu dari mana? Ya kenapa takut bertemu dengan Allahnya orang ini kenapa takut bertemu dengan Allah sampai dia berbuat demikian? Kan alasannya karena saya takut itu kepada Allah. Artinya orang yang beriman, orang kafir mana ada takut. Kita justru orang yang beriman loba nu teh sieun teh aneh. Orang yang beriman geuning loba nu teh sieun teh. Nu eta teh anu kamari da indikasina mah atuh udah sangat jelas gitu nya. Saya kira sangat jelas. Eta nu digoran ku Allah hare-hare we cara ricing. Nu teh sieun ku Allah teh. Coba bener nggak gitu? Coba silakan kalau salah ya silakan koreksi luruskan. Ketika Allah memanggil gitu kemudian tidak menghampirin, sieun itu sieun ku Allah. Eta yang dikasih teh gitulah diantaranya nya paingan, pantas lah gitu kalau Rasulullah SAW-nya menyebutkan gitunya menerangkan dengan hadis yang ini kan. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, sholaha bahasa nagenya sholaha. Jika beres gitu sholatnya, sholat iza sholahat, sholaha sairu amalihi. Kalau beres, sholatnya beres lah amal yang lainnya. Nah, kalau Allah memanggil untuk mengerjakan sholat, tidak menghampiri si ganuwani, urusan lain pasti sama. Urusan selain sholat jadi pasti sama lah gitu, nggak ada takut-takutnya dengan Allah dalam urusan apapun berarti. Daku gitu nangis katingali itu. Urusan lainnya pun pasti tidak takut dengan Allah. Urusan halal haram mana peduli dan semuanya kasihan moal. Itu indikasinya karena dari hadis itu kan sholat lah kunci seluruh amal itu kan sholat. Apabila beres sholatnya maka bereslah seluruh amalnya. Iza fasadat fasada sairu amalihi, rusak sholatnya maka rusak juga amal yang lainnya. Ketingali kusak itu untuk indikasi lahnya, untuk indikasi itu sudah kelihatan. Kemudian Umar bin Khattab juga kan pada Umar bin Khattab jenius atau brilian itulah. Umar bin Khattab itu kan orang yang jenius kan, orang yang brilian, yang memahami agamanya berarti kan luar biasa.
ketika Umar bin Khattab mau menempatkan gubernurnya di berbagai daerah, Umar bin Khattab kan khalifah, pemimpin tertinggi itu ya, kemudian memilih gubernur. Sebelum para gubernurnya ini mulai bertugas, Umar bin Khattab kan hanya memberi wejangannya hanya satu macam, inna ahama umurikum indi as-salatu, sesungguhnya urusan kamu yang paling penting menurutku adalah sholat. Man hafizoha aw hafazu alaiha, barang siapa yang memelihara menjaga sholatnya, faqad hafizo dinahu, berarti dia sudah menjaga memelihara agamanya. Berarti kan amal seluruhnya kumaha sholatna. Waman doya'aha fahuwa lima siwaha adya, itu yang tadi saya katakan, geus teu beres sholat nama, yang lainnya pun pasti rusak. Untuk urusan yang lainnya juga sama, geus moal aya kasieun ku Allah teh hirup teh. Kalau untuk urusan sholatnya, amal terpentingnya menurut Allah sudah disepelekan, dianggap remeh. Di antaranya tak indikasi nanti apabila ada azan, Allah memanggil untuk sholat, tidak menghampiri. Sirutisiun gitu ku Allah digeron teh hare-hare we, mun digeron ku atasanna mah. Ya kalau dipanggil oleh atasannya, pan sieun di ngotop teh hija guys. Sieun ku atasanna mah dipotong gaji, ku Allah dipotong rahmat setah murukan. Ya artinya kalau Allah mengurangi rahmatnya, mau apa, apalagi kalau sampai hilanglah rahmat Allah, pasti masuk ke dalam laknat. Kan contohnya iblis kan yang demikian itu sudah hilang rahmat dari Allah untuk iblis, padahal iblis juga makhluk Allah, sama asalnya dirahmati. Tapi karena sikap iblis yang demikian oleh Allah dicabut itu tah, etana rahmatnya untuk iblis itu Allah cabut, hilanglah rahmat Allah untuk iblis, masuklah ke dalam laknatnya. Nah yang tadinya nasihat Umar bin Khattab, faman doya'aha, orang siapa sudah menganggap remeh, menganggap enteng, menyepelekan urusan sholat, fahuwa lima siwahu anja, maka untuk urusan yang lain pasti lebih buruk. Ya, untuk urusan yang lain pasti lebih buruk. Nah kembali lagi ke sini nih ya, tambahan nih. Ini saya bawa ini kitab yang biasa kita kaji hari Seninnya, Tahzibul Akhlak. Ternyata penyakit hati yang terkait dengan ini adalah kebalikannya. Kalau ini kan judulnya al khaufu minallah, kebalikannya adalah al jaro'atu alallah, yaitu tidak takut kepada Allah. Itu penyakit hati ternyata gitunya. Di kitab ini yang kita kaji hari Senin itu kan baru sampai ke nomor 9 ya, penyakit hati nomor 9 tentang riya. Ternyata ini al jaro'atu alallah itu al khamisu wal ishruna, nanti nomor 28. Pembahasannya masih lama berarti kalau di kajian kitab ini ya. Urutan pembahasannya yang selama ini kita kaji itu baru sampai nomor 9 ya, tentang riya. Itu pun masih panjang, riya juga masih panjang. Karena kalau di kitab ini yang biasa kita kaji itu misalnya penyakit hati, riya, masalahnya seperti apa, keburukannya apa, kemudian bagaimana mengatasinya. Ya bagaimana mengatasinya gitu, mengatasi riya. Dan selalu ada kebalikannya. Kalau kufur, iman berarti yang benarnya, yang berpahalanya. Ya kalau bodoh, ilmu berarti. Nah kalau riya,
ikhlas. Nanti ikhlas itu yang bagaimana? Kalau di dalam ini penyakit rianya, al-khamisatu wal isruna, nomor 25, al-jaro'atu 'alallah. Ternyata ini juga panjang nih pembahasannya, cukup panjang nih, al-jaro'atu 'alallah. Termasuk yang ini nih. Di antara judul subbab mungkinnya, subjudulnya gitu di dalam ini penyakit hati nomor 25, al-jaro'atu 'alallah, yaitu berani, itunya berani kepada Allah. Atau mau tidak takut lah itunya, tidak takut kepada Allah. Nah, di antara subjudulnya al-amnu min azabillah, merasa aman dari azab Allah, itu masuknya ke dalam kategori tidak takut kepada Allah. Merasa aman dari azab Allah itu masuknya ke dalam al-jaro'atu 'alallah. Di antara dalilnya nih yang disebutkan di sini yaitu surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Malah awalnya pun afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah ada satu kaum, apakah ada satu kaum yang merasa aman dari azab kami yang bisa saja datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Jadi tetap merasa aman dari azab Allah, itu termasuk al-jaro'atu 'alallah. Itu termasuk tidak takut atau berani kepada Allah. Nah, kalau pembahasannya nanti rasa takutnya pun ada yang berlebihan, ada yang kurang. Ada yang tidak takut sama sekali, orang kafir berarti. Yang tadi lahnya disebutkan, diterangkan neraka azabnya seperti apa. Kalau tidak percaya pasti nggak akan takut. Seperti ini misalnya, kalau di kita kan mitos lah, ada kuntilanak kah, ada tuyul kah, ada genderuwo kah, ada apa. Kalau yang percaya iya takut, kalau yang tidak percaya takut ya ketika disebut di situ ada hantu. Kalau yang tidak percaya pasti gak akan takut. Kurang lebih sama lahnya kalau orang namanya kafir kan, mereka menolak semuanya, menolak semuanya. Ya termasuk kan menolak semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya mereka mana ada takut ketika Rasulullah menerangkan neraka begini. Ya, seperti orang yang itu tuh di bawah pohon itu tuh ada anu. Ya, kalau yang tidak percaya kan pasti kan demikian kan. Nah, kemudian yang berikutnya nih ya. Di sini nih ya, ini saja sedikitnya karena ini kan tentang takut kepada Allah. Nah, kalau di sini lebih mendalam lagi sebetulnya ya di dalam tahzibul akhlaknya, di mana di dalam tahzibul akhlak itu kan yang menjadi penyakit hati itu adalah kebalikannya, yaitu al-jaro'atu 'alallah. Artinya kalau al-jaro'atu 'alallah itu suatu penyakit hati, berarti selama ada di dalam hati, selama itu dosa berarti. Dan ada tingkatannya, ada yang berlebihan. Kalau yang berlebihan salah. Kalau yang berlebihan itu bisa sampai merusak pikiran, merusak badannya, putus asa. Nah, kalau rasa takut kepada Allahnya itu berlebihan disebutnya. Ada juga yang ngerasa takutnya kurang. Kalau yang ngerasa takutnya kurang, ini seperti yang orang kafir. Yang kalau orang kafir kan memang tidak takut sama sekali. Orang kafir tidak takut sama sekali dengan akhirat, dengan neraka. Nah, gambarnya seperti tadi lahnya. Kalau orang tidak percaya hantu, mau diterangkan bagaimanapun hantu begini-begini, kalau sudah tidak percaya nggak akan takut. Nah, kalau orang yang
kafir pasti tidak ada takut, tidak akan takut kepada Allah. Bahkan tadilah banyaknya ayat-ayat di dalam Quran pun yang menerangkan mereka malah menantang gitu kepada Rasulullah, mana kiamat, mana akhirat, cobalah segera. Nah kalau orang Islam namanya ada iman, orang ini juga kan yang dikisahkan di dalam hadis Rasulullah ini kan, mengapa dia itu sampai berbuat demikian? Aku takut kepada Allah. Kenapa takut? Berarti percaya. Berarti dia percayanya akan bertemu dengan Allah. Kalau berbuat dosa atau keburukan itu pasti ada balasannya berupa azab dari Allah. Dia percaya dan dia takut akan hal tersebut. Sehingga orang ini inginnya hilang, tidak bertemunya dengan apa yang dia percayai, yaitu akan bertemu dengan Allah, keburukannya akan diazab oleh Allah. Kalau orang yang beriman, artinya kalau orang Islam pasti karena ada iman di dalam hatinya sekecil apapun. Tapi kenapa seperti yang tidak takut? Nah itu yang, kalau di sini ada nanti judulnya ya, Darajatul Khaufi, tingkatan rasa takut, wahtilafuhu fil quwwati wa dha'fi, dan berbedanya tingkatannya itu ya. Ada yang kuat, ada yang besar gitu rasa takutnya, dan ada juga yang kecil, ada juga yang lemah. Nah, kalau orang yang rasa takutnya kepada Allah yang kurang, yang lemah, ini seperti yang tidak takut kepada Allah. Nah, kalau orang kafir tadinya, orang kafir pasti tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau orang Islam biar bagaimanapun ada sebetulnya. Bahkan itu yang disebutkan di hadis tadi, dia ini orang yang terakhir. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Tahku sakitu ge pasti percaya sebenarnya mah. Dengan hanya iman sebesar debu saja berarti dia percaya bahwa kebaikan itu akan diberi balasan yang baik, diberi pahala oleh Allah, dan keburukan itu akan mendapatkan balasan azab dari Allah. Pasti percaya. Dengan iman sebesar debu pun akan percaya kepada hal tersebutnya. Ini contohnya yang ada di dalam hadis ini. Mengapa dia takut? Dia percaya bahwa dia akan mendapatkan azab yang bahkan dia sendiri sudah mengatakan Allah akan memberikan azab kepadaku yang tidak akan Allah berikan kepada siapapun. Dia merasa menjadi manusia paling buruk, tapi rasa takutnya lemah, berarti rasa takut kepada Allahnya lemah. Di antara indikasinya yang ini nih tadi, kalau di sini al-amnu min azabillah, merasa aman dari azab Allah, merasa bahwa apa yang dilakukan keburukan, yang merasa bahwa keburukan yang dilakukannya itu tidak akan diberi balasan azab oleh Allah, sehingga nyantai hidupnya, nyantai. Aku mau manehna teh ketika Allah memanggil, aku mau manehna we rek nyamperkeun rek henteu, keur hayang nyamperkeun keur henteu. Itu indikasi di dalam dirinya itu dia merasa aman gitu, ketika tidak dipanggil, tidak menghampiri itu dia merasa aman. Tapi ini masih lama sihnya pembahasannya nih, ini di antara subjudulnya saja nih, al-amnu min azabillah, itu di antara indikasi merasa aman dari azab Allah. Nah, adapun al-khaufnya sendiri definisinya nih, al-khaufu ibaratun an ta'allumil qalbi wahtirokihi bisababi tawakku imakruhin fil istiqbal. Ini definisi takutnya, takut kepada Allah itu seperti ini.
Al khaufu itu satu apalah namanya sebutannya, sebutan satu gambaran tentang aduh bahasa ini nyanyi tersakiti, merasa sakit. Aduh beda dari sakit hati itu di orang bahasa Indonesia nih sakit hati. Mun nyeri hati tah eta mah lain nu eta. Bahasa Sunda pemgena aya sambal goreng ati jeung nyeri hate beda atuh hati jeung hate jeung ati. Demal aya sambal goreng hate. Bahasa Arab makan sakit hati. Aduh apa namanya ya? Ari anta allumil qalbi wahtirokihi itu bahkan ihtirok itu alah bahasa sakitnya sakit sihnya hatinya itu merasa sakit dengan sebab keburukan, dengan sebab keburukan yang akan didapatinya pada waktu yang akan datang. Jadi sudah terasa sejak sekarang, artinya ya ini ta'allumil bukan pakai ain, ta'allumil qalbi, rasa sakit itunya di dalam hati. Wahtirokihi mah ihtirok mah bahkan merasa terbakar. Anggaplah rasanya seperti terbakarnya jasad gitu kan, bagaimana sih rasanya terbakar? Nah, itu yang dirasakan itu di dalam hati, sakit bahkan merasa demikian. Itu yang dirasakan dengan sebab tawakku'i makruhin fil istiqbal, dengan sebab ya akibat buruk yang akan didapatkannya pada waktu yang akan datang. Artinya kan bisa kita mengatakan begini, kalau orang yang benar gitu takut kepada Allah, siksa neraka itu sudah terasa sejak sekarang. Ya, artinya kan siksa neraka itu sudah terasa sejak sekarang. Ya inilah ya definisinya takut kepada Allah itu seperti ini, dimana hati itu merasa sakit bahkan ihtirok wah seperti terbakar lah itu, dengan sebab berarti dengan sebab dia tahu apa sih yang akan keburukan seperti apa, berarti yang akan dialaminya, dijalaninya pada waktu yang akan datang. Ini definisinya al khaufu 'alallah. Dan kemudian bertingkat-tingkat seperti tadi lahnya darajatul khauf. Nah, ada takut yang berlebihan, kemudian ada keutamaan takut kepada Allah. Kalau di kitab ini ternyata banyak, bahkan berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis, banyak keutamaan yang didapat dengan takut kepada Allah. Nah itu mah ya malah gambarannya atau tambahan gitunya. Ternyata apa namanya takut kepada Allah itu dengan pembahasan judul-judul seperti tadi lah. Artinya al khaufu minallah itu ini kebalikan dari al jara'atu 'alallah. Kalau al jara'atu 'alallah itu penyakit hati yang berarti dosa, kalau takut kepada Allah kebalikannya berarti ini berpahala. Apalagi ini nih di sini ya di kitab ini yang apa namanya keutamaannya begitu banyak ternyata nih berdasarkan beberapa ayat, berdasarkan beberapa hadis, dan ternyata kemana ya nyambung nantinya. Nah sampai kepada ini nih, man ahabba liqa'allahi ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa menyukai, mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai, menyukai, menginginkan pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang membenci, tidak menginginkan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun tidak menginginkan pertemuan dengannya. Tak terakhir tak penutup nanti ku hadis eta ya, orang yang takut kepada Allah itu justru berharap kepada Allahnya pun besar.
Orang yang coba genya, pantas nggak kalau orang yang tidak takut kepada Allah itu artinya orang ini kan banyak melanggar. Pasti jadinya demikian. Orang yang tidak takut kepada Allah jadinya orang ini pasti banyak melanggar. Terus orang yang banyak melanggar lalu dia berharap besar kepada Allah, mungkin nggak? Atau eta masih ahmak teh anu gitu mah. Kan orang yang ahmak itu kan orang yang demikian, yaitu yang manittaba'a hawahu wa yatamana 'alallah. Hidup mengikuti keinginan dirinya tapi dia berharap banyak kepada Allah. Oon cek Nabi itu dasar. Kan ahmak itu yang dungu itu kan yang demikian. Jadi sebetulnya kalau orang yang tidak takut kepada Allah karena tidak takut kepada Allahnya itulah gitunya pasti banyak melanggar orang yang demikian. Beda dengan orang yang begitu takut kepada Allah, takut melanggar sekecil apapun. Orang yang tidak takut kepada Allah pasti banyak melanggar. Pantas nggak orang seperti ini berharap banyak kepada Allah? Kalau orang yang rasa takutnya besar lah gitunya, semakin besar rasa takut kepada Allah, justru berharapnya pun semakin besar. Nah, bahkan kepada yang tadi, hadis yang tadi, barang siapa yang mencintai, menyukai, menginginkan, artinya berharap sangat gitu bertemu dengan Allah. Allah juga sama, Allah pun menginginkan pertemuan dengan orang tersebut. Dan sebaliknya orang yang banyak melanggar pasti nggak mau bertemu dengan Allah. Ngerumasakeun maneh. Itu contohnya di hadis ini. Kan contohnya hadis ini orang yang banyak melanggar, orang yang merasa bahwa dirinya itu orang yang sangat buruk. Akhirnya menurut yang terpikir oleh dirinya bahwa saya harus menghilang. Saya tidak mau bertemu dengan Allah. Tadi hadis manu ieu tah orang yang tidak menginginkan bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak menginginkan pertemuan dengannya. Ternyata orang ini diampuni oleh Allah karena orang ini itunya merasa di dalam dirinya itu ada rasa takut kepada Allah. Tapi kenapa menjadi manusia yang begitu buruk? Ternyata orang ini kan memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi dia sendiri tahu, dia sendiri sadar bahwa saya ini manusia yang buruk. Ternyata berarti yang seperti tidak takut kepada Allah. Ternyata setelah hampir meninggal, geuning sieun. Ya, setelah hampir meninggal kan dia merasa ketakutan. Bahasa kerjag-jag na bahasa kerjana, wah itu mang perang geus rek heap kakara we. Setelah hampir meninggal dia merasa waduh, dia kan tahu sadar kan bahwa begitu buruk kan dirinya. Muncullah ketakutannya di saat sudah hampir meninggal. Sebelumnya bagaimana? Kenapa menjadi manusia yang begitu buruk? Karena tidak ada takut kepada Allah. Setelah hampir mati barulah dia menyadari. Dan menurut yang terpikir dirinya sudah jelas juga disebutkan redaksinya juga adanya bahwa saya pasti akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang tidak akan Allah berikan kepada siapapun. Bagaimana supaya menghindari hal tersebut? Menurut yang terpikir dirinya adalah jasadnya dibakar, ditumbuk sampai halus lalu ditebarkanlah sehingga hilang tanpa bekas. Itu yang terpikir oleh orang tersebut. Ternyata tadi kan di akhirat nggak bisa, mana ada manusia yang tidak ke akhirat. Dan ini juga menerangkan ini diantara keutamaan rasa takut berarti karena memiliki rasa takut itu Allah mengampuninya. Mengampuninya sehingga tidak menjadi tidak termasuk orang yang abadi di dalam neraka. Bukan tidak ke neraka sama sekali, diampuni. Orang ini di salah satu riwayatnya termasuk orang yang kelompok orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka. Ternyata hanya itu yang menyelamatkannya. Dia punya rasa takut kepada Allah. Ini salah satu keutamaannya. Tausilah tuh nantilah bab ke-25
nomor, nomor 25 ternyata nih tentang al-jaro atau anallah, artinya penyakit hatinya adalah berani terhadap Allah. Lu ketahuan sabarah bakal kabahas berarti teh al-khamisatu wal isruna. Iya, nomor 25 al-jaro atau anallah, berani kepada Allah. Nah, kebalikannya adalah takut kepada Allah, itu yang dapat pahala. Contohnya orang ini kan mendapatkan remisi dari Allah, seharusnya dia abadi di dalam neraka kan, dapat remisi jadi tidak abadi.